sananya. Jadi kayak uh, apa ya? Kalau bisa bilang tuh kayak kan ini memang membosankan, tapi transfer ilmu harus berjalan. Jadi kita sendiri yang mengganti ritmenya mau jadi seperti apa gitu ya. Nah harapannya kalau misalkan kameranya lain kan jadi lebih bisa gimana gitu kan ya. Jadi ada sinkron lah pembelajarannya itu nggak bis nggak kayak ngomong sama tembok gitu kan ya. Oke. Oke. Nah jadi tadi tuh Miss udah ngasih tugas ceritanya ya kan sama si sama Alia. Tapi nggak tahu deh Alia udah share belum ke grup? Apa, Miss? Udah share ke grup belum? Udah, Miss. Tapi nggak usah jadi dikerjain. Oke. Hari ini Miss Kiki akan, tapi thank you ya. Tadinya tuh intinya tuh itu yang mau Miss apa ya tes gitu ya untuk hari ini gitu adalah bagaimana pengetahuan ataupun pemahaman kalian atau kita gitu tentang DNR replication. Semuanya udah pada nontonin belum video DNR replication-nya? Udah, Miss. Kita nobar. Nobar beneran ya. Terus kalau misalkan nggak tahu, saling nanya nggak? Saling tanya satu sama lain nggak? Kayak ini apa, kayak gitu-gitu. Oke, kita kayak siapin dulu. Kita nonton lagi deh kalau gitu ya, biar nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, setelah itu ditanya lagi ya, langsung ke Miss Kiki ya. Oke, taruh silent handphone dulu. Wah ya, ini agak kurang persiapan ya sih kelihatannya ya. Maaf ya, geng. Kayak masih belum di silent handphonenya lowbat, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi Miss itu ngerasa kayak sayang gitu, soalnya kemarin udah nggak ketemuan gitu kan kalau kita. Jadi sekarang itu di online learning itu ada dua guys, ada synchronous sama asynchronous. Kalau synchronous itu yang kayak gini nih, bertatap muka, berinteraksi. Kalau asynchronous itu yang kayak kalian ngerjain exercise, kalian observe sendiri, kalian lihat virtual laboratory activity kayak gitu-gitu, itu namanya asinkron. Artinya kalian itu menjadi pembelajar atau pelajar yang merdeka sesuai konsepnya Pak Nadim ya. Kalau pelajar itu harus merdeka gitu. Jadi ada merdeka belajar namanya. Artinya kalian emang harusnya tuh kayak gitu gitu ya. Emang harusnya semua siswa itu dia tahu apa alasan dia belajar, dia tahu bagaimana strategi dia dalam belajar, dia tahu tujuannya belajar, dia juga bisa refleksi kira-kira sampai nggak nih pemahaman aku buat materi yang Miss Kiki sampaikan misalkan kayak gitu ya. Oke, Miski buka dulu videonya. Mana ya? Tadi kayaknya sih udah ini deh. Oke lah, kalau begitu kita cari lagi. DNR application ini masih pakai yang Amoeba Sister karena lebih gampang untuk menurut Miss ya, lebih gampang aja gitu kayak penjelasannya lebih sederhana. Kita tunggu dulu ya iklan. Oke, bentar. Udah kelihatan? Udah, Miss. Oke, ada chat apa tuh? Aku izin upload. Nggak boleh, Andi. DNA. We talk about it so much. It's the ultimate director for cells, and it codes for your traits. With a molecule that has a function like that, it makes sense that when you make another cell, like in cell division, you would also need to get more DNA into the new daughter cell. And that introduces our topic of DNA replication, which means making more DNA. Oke, kayak kata Miss ya, kalau misalkan memang ada yang perlu dicatat, silakan dicatat, karena nanti suatu hari itu akan jadi portofolionya kalian yang akan dikumpulkan. Jadi kalian nggak butuh untuk membuat tugas kalau misalkan nanti ada nilai portofolio. Jadi Miss tinggal manen dari itu aja. Jadi kalau misalkan ada konsep-konsep yang menurut kalian itu perlu untuk dicatat, silakan catat. Kayak misalkan yang tadi di sini. Also need to get more DNA into the new daughter cell. And that introduces our topic of DNA replication,
which means making copy of DNA. So DNA replication process is kind of process that making apa Div? Kok di mute? Malah ditanya nih malah. Kepencet Miss, lagi nulis. Kenapa Miss? Oh, kalau DNA, jadi DNA replication itu adalah proses apa? Making A new daughter cell kan? a new Copy. of DNA for daughter cell. Okay, next. which means making more DNA. First, let's talk about where and when. First, Highlight ya, where and when. Okay. where? Well, if it's in a eukaryotic cell, it occurs in the nucleus. However, remember, not all cells have a nucleus, such as prokaryotic cells. They don't have a nucleus. Still, both prokaryotic and eukaryotic cells do DNA replication, but there's some differences between the two that this clip doesn't go into. Next, when? When does this happen? Well, a cell is going to need to do this before it divides so that the new daughter cell can also get a copy of DNA. To get specific, in a eukaryotic cell, that's going to be before mitosis or meiosis in a time known as interphase. I think DNA replication would actually make a great video game. Still waiting for that to be invented. I'm going to introduce the key players in DNA replication so that Take a look on this picture, on this video. There are 4 kind of enzymes that play roles in DNA replication process. First is DNA polymerase. Second is helicase. Next is primase. Last is ligase. It is actually not all kind of enzymes. There are many enzymes that play roles in DNA replication process, but this 4 is the fantastic 4, ya. Jadi mereka adalah 4 yang paling penting yang sering disebut-sebut dalam proses DNA replication-nya. Seperti itu. Okay, let's take a look. you can get some background information. Now remember, these are just some. Kalian juga bisa lihat bentuknya ya. Lihat deh, coba lihat di sini. DNA polymerase itu seperti kacang, helicase itu kayak zipper, kayak zipper kalian. Primase itu seperti ya, lihat icon-iconnya dulu ya, biar nanti connect nih ke yang lanjutnya. Primase itu kayak checker point, dia jadi kayak wasit. Dan ligase kalau kalian lihat di situ dia pegang just like a glue, you know. Jadi kalau yang DNA polymerase dia seperti Andy and Tools-nya, jadi dia ada ya kayak teknisinya gitu ya. Okay, let's take a look. Replication so that you can get some background information. Now remember, these are just some major key players. There's a lot to this process. Many of the key players are enzymes. In biology, when you see something end in ASE, you might want to check as it's very possible that it's an enzyme. Enzymes have the ability to speed up reactions and build up or break down the items that they act upon. So here we go with the key players. Helicase, the unzipping enzyme. Okay, this is a keyword. Helicase. Helicase is the unzipping enzyme. It means what? If you recall that DNA has 2 strands, you could think of helicase unzipping the 2 strands of DNA. Helicase doesn't have a hard time doing that. When unzipping, it breaks through the hydrogen bonds that hold the DNA bases together. DNA polymerase, the builder. DNA polymerase, the builder. Ya, teknisi nih dianya. This enzyme replicates DNA molecules to actually build a new strand of DNA. Primase, the initializer. With as great as DNA polymerase is, DNA Primase, the initializer. Polymerase can't figure out where to get started without something called a primer. Primase makes the primer so that DNA polymerase can figure out where to go to start to work. You know what's kind of interesting about the primer it makes? Okay, this is a kind of interesting in primase. Jadi primase itu adalah enzim, tapi apa yang dibawa oleh primase itu adalah RNA justru. Padahal kan konteks kita di sini DNA ya. Oke, stay curious, kita lihat apa yang terjadi kok DNA dilekatin sama RNA gitu ya. Oke. Primer is actually made of RNA. Ligase, the gluer. It helps glue DNA fragments together. More about why you would need that later on.
Now, don't feel overwhelmed. We'll go through the basics of this sequence in order. But remember, like all of our videos, we tend to give the big picture. There are always more details and exceptions to every biological process that we can't include in such a short video. DNA replication starts at a certain part called the origin. Usually this part is identified by certain DNA sequences. At the origin, helicase, the unzipping enzyme, comes in and unwinds the DNA. Here's the thing though, you don't want these strands to come back together. So SSB proteins, which stands for single-stranded binding protein, bind to the DNA strands to keep them separated. And topoisomerase, I always have to slow down when I say that enzyme's name, keeps the DNA from supercoiling. Supercoiling might sound super, and it can be when you're trying to compact the DNA, but it's something that needs to be controlled during DNA replication. Supercoiling can involve an overwinding of the DNA, and you need the DNA strands to be separated for the next steps. Primase comes in and makes RNA primers on both strands. This is really important because otherwise DNA polymerase won't know where to start. In comes DNA polymerase. Okay, before we go on, remember how we said DNA has two strands? They're not identical, they complement each other. In our video that covers DNA structure, we talk about how the bases pair together. Okay, remember between the nitrogen base, there are hydrogen bonds. So the nitrogen base can bind tightly kayak gitu ya. Okay, next. With hydrogen bonds, the base adenine goes with the base thymine, and the base guanine goes with the base cytosine. These strands are also anti-parallel, so they don't go in the same direction. What do we mean by direction? Well, with DNA, we don't say north or south. We say DNA either goes 5' to 3', or 3' to 5'. What in the world does that mean? Well, the sugar of DNA is part of the backbone of DNA. It has carbons. The carbons on the sugar are numbered right after the oxygen in a clockwise direction. 1', 2', 3', 4', and 5'. The 5' carbon is actually outside of the spring structure. Now you do the same thing for the other side, but keep in mind DNA strands are anti-parallel to each other. So let's count these, again clockwise after the oxygen. 1', 2', 3', 4', 5'. And the 5' is out of the spring. This strand on the left runs 5' to 3'. Miss. The strand here on the right runs 3' to 5'. Miss, tadi black screen, Miss. Oh, dari mana? Dari mana? We'll explain how strands are Dari yang dari one prime itu. Oke, kita mulai dari sini ya kali ya. Nah, tadi Miss ngabsen dulu. Nah, kita dari sini ya, dari north ini ya. Iya, Miss. Oke. What in the world does that mean? Well, the sugar of DNA is part of the backbone of DNA. It has carbons. The carbons on the sugar are numbered right after the oxygen in a clockwise direction. 1', 2', 3', 4', and 5'. The 5' carbon is actually outside of the spring structure. Now you do the same thing for the other side, but keep in mind DNA strands are anti-parallel to each other. So let's count these, again clockwise after the oxygen. 1', 2', 3', 4', 5'. And the 5' is out of the spring. This strand on the left runs 5' to 3'. And the strand here on the right runs 3' to 5'. We'll explain why all that matters in a moment. So let's take that knowledge there and look at DNA replication here. In this image, I labeled the top original strand 3' to 5'. I labeled this bottom original strand 5' to 3'. That's the original DNA that is going to be replicated. DNA is unwinding here thanks to helicase. In this example, it will keep unwinding in this direction. Primase places primers. DNA polymerase is building the new strands. Now, the thing about DNA polymerase is when it's building a new strand, it can only build the new strand in the 5' to 3' direction, meaning it adds new bases to the 3' end on the new strand. See how it's being built in the 5' to 3' direction? This one is called the leading strand. But take a look down here. So DNA polymerase, once again, is building a new strand in the 5' to 3' direction. But there's a bit of a problem here.
See, as DNA unwinds, because DNA polymerase can only build the new strand in the 5' to 3' direction, it has to keep racing up here next to where this unwinding is happening. You can see why then this new strand is known as the lagging strand. On this lagging strand, primers have to keep being placed in order for DNA polymerase to build. These fragments that result are known as Okazaki fragments. Primers have to get replaced with DNA bases since the primers were made of RNA. Ligase, the gluing enzyme, as I like to name it, has to take care of the gaps between Okazaki fragments, sealing them together. At the end of replicating, you have 2 identical double helix DNA molecules from your one original double helix DNA molecule. We call it semi-conservative because the 2 copies each contain 1 old original strand and 1 newly made one. One last thing. Surely you've had to proofread your work before to catch errors. In this process, you don't want DNA polymerase to make errors. If it matches the wrong DNA basis, then you could have an incorrectly coded gene, which could ultimately end up in an incorrect protein or no protein. DNA polymerase is awesome. It has proofreading ability, meaning it rarely makes a mistake, which is a good thing. So remember how we said there is far more detail to this process to explore? The detailed understanding of DNA replication has led to some life-saving medical treatments that can stop DNA replication in harmful cells, including pathogenic bacteria or human cancer cells. We encourage you to explore beyond the basics. Check out the further reading suggestions in the video details to explore more. Well, that's it for the Amoeba Sisters. I remind you to stay curious. Oke, so dari ini tadi, adakah yang mau bertanya sambil Miss Kiki juga membuka kembali pertanyaan yang ada di classroom yang sudah ditanyakan oleh you guys all, ya. Ada yang mau bertanya? Raka sakit ya? Raka nggak hadir ya? Atau ada? Oh, nggak ada. Ya, Miss sakit. Oke. Kita doakan Raka, kita doakan semoga sehat-sehat. Semuanya juga sehat-sehat. Oke. Nah, ada yang mau tanya nggak nih? Yang mau langsung direct question, langsung bertanya? Adakah? Miss, saya mau tanya, cuman pertanyaannya sama kayak di Google Classroom. Ya nggak apa-apa, Pak. Nanya aja nanti Miss Kiki skip. Oh ya, Miss Kiki still recap your stars ya. Jadi Miss Kiki nanti akan suatu hari memberikan rekap. Ini nih bintangnya, misalkan Nadif bintangnya udah 5, misalkan kayak Talita bintangnya berapa, misalkan gitu ya. Arik bintangnya berapa, kayak gitu ya. So keep collect your stars. Oke. Oke, Div, silakan tanya. Kan tadi dijelasin ya, Miss, kan adenin itu temennya sama Timing. adenin sama timing, Miss. Nah, itu di bondingnya kan sama hydrogen bond. Nah, kalau dia sama hydrogen bond, adenin sama timin kan ada hydrogen bond. Terus guanin sama satu lagi, guanin sama cytosine itu kan juga pakai hydrogen bond. Kenapa enggak yang cytosine? Kenapa enggak yang adenin bisa gabung sama yang guanin? Kan tapi disambunginnya kan sama-sama pakai hydrogen bond. Jadi kan seharusnya enggak ada susahnya dong, Miss, kayak no problem karena pakainya disambunginnya kan pakai sama-sama hydrogen bond. Gitu sih, Miss, pertanyaan. Oh, wow, thank you. So, anyone of you that want to answer Nadif's question according to your concept, maybe you get some idea or some explanation that you think you need to explain according to Nadif's question. Okay, so let me answer your question, Div. We know that we have 4 bases, 4 nitrogen bases ya, Div. 4 kind of nitrogen bases. Kita tahu kita punya 4 macam, dan itu adalah AT, CG,
Yang kita tahu juga dia itu dibedakan menjadi purin dan pirimidin gitu ya, Dis ya. Nah, kenapa dari situ aja kita udah lihat dia dibedain gitu. Purin sama pirimidin. Ada yang purin gitu ya, ada yang pirimidin. Kenapa dia dibedain gitu, Miss? Maksudnya ini kelihatan nggak screen-nya, Miss? Kelihatan, Miss. Oke, kalau yang Nadif bilang tadi itu ada A, ada T, ada C, dan G gitu ya. Nah, mungkin konsepnya kita melihatnya kayak seolah-olah A itu selalu dengan A itu selalu dengan T, C itu selalu dengan G gitu ya. Kembali lagi konsepnya bahwasanya ATGC itu adalah nitrogen base ya. Kita tahu kalau yang namanya basa apapun itu yang sifatnya dianya chemical substance, dia pasti punya yang namanya formula kan, Div. Nah, dia pasti punya formula nih. Nah, boleh dicek lagi di bukunya formula. Kalau berdasarkan formulanya, nitrogen base itu dia memang terdiri dari ATCG, tapi dia dikelompokkan lagi. Ada yang namanya purin dan ada yang namanya pirimidin ya. Ini tuh berdasarkan kalau misalnya salah ring structure-nya kan juga beda ya. Ada yang cuma satu ring gitu ya. Ada yang 2 ring seperti itu kan. Nah, kalau purin itu adalah G dan E misalkan kayak gitu ya. Kalau pirimidin itu adalah E dan T. Nah, G dan T, sorry. C dan T. Aduh, kok jadi ini? Kalau purin itu G dan E, benar. Kalau pirimidin C dan T. Nah, kenapa misalkan yang A sama T hydrogen bond-nya ada berapa? Kalau dilihat di buku, coba lihat di buku. A sama T hydrogen bond-nya ada berapa? Hydrogen bond itu kan ada yang 2, ada yang 3. Nah, coba kalian lihat tuh di bagian yang dianya panjang, yang mana yang punya 2 jenis hydrogen bond, yang mana yang punya 3 buah hydrogen bond. AT ada 2, Miss. AT ada 2, berarti C dan G itu ada 3, ya kan ya? Nah, terus, keberadaan hydrogen bond ini pasti berkaitan dengan apa? Dengan struktur kimia, struktur lainnya gitu ya, struktur antaranya gitu. Nah, anggap aja gini, Dip. Kak Nadif punya colokan USB Android. Yang satu tipe Type C, yang satu lagi yang tipe Android lama gitu kan. Kalau dicolokkan istilah gini, satu ujungnya 2, satu ujungnya 3. Kalau misalkan diselaraskan kan tentunya ada satu yang tidak berpasangan kayak gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan dia 2 sama 2, dia sama-sama butuh 2, dipasangkan cocok kayak gitu loh. Jadi memang bahasa simpelnya tuh itu memang adenin itu adalah chemical substance yang memang dia hanya bisa bond dalam hal ini dengan thymine. Terus kenapa dianya harus thymine? Kenapa enggak yang lain? Misalkan apa kayak gitu kan, misalkan gitu. Ya karena itu adalah struktur dasar asam nukleat gitu ya. Struktur dasar dari DNA itu. Nggak ada di dalam DNA itu misalkan sulfur, tentunya tidak ada kayak gitu. Jadi memang karena cuma ada 4 ini di situ, jadi mereka ini aja yang bisa saling berpasangan gitu. Oke, nah mungkin karena kalian tidak ada kelompok untuk presentasi, nanti Miss akan berikan project, tapi project ini lama banget itu artinya ya bisa nanti setelah beberapa bulan atau misalkan setelah unit test gitu ya. Projectnya adalah kalian membuat model DNA. Kalian membuat model DNA, nanti misalkan kasih beberapa video yang bisa jadi acuan. Nah, kalian buat model DNA-nya se-clear mungkin. Jadi nanti kalian akan bikin model DNA, pokoknya nanti bisa kasih link videonya ya. Itu nanti akan ditugaskan. Nah, terus nanti kalian mungkin akan mempresentasikan. Mempresentasikannya berupa mendeskripsikan strukturnya. Misalkan, ya, ini adalah model DNA yang saya buat gitu ya. Nah, di sini saya membuat garis ini adalah sebagai postcard gitu. Selanjutnya di sini saya ada basa nitrogennya, saya ganti dengan pipet, warna hijau menggambarkan cytosine, misalkan kayak gitu ya. Nanti Miss Kiki akan kasihkan video atau kalian bisa lihat di YouTube bagaimana cara membuat model DNA. Jangan ribet, kalau bisa cari bahan yang ada di rumah kalian aja.
Kalau misalkan memang nggak ada pipet berwarna, ya pakai kertas kayak diwarnain, Kak. Pastinya punya pensil warna. Pokoknya empat warna yang berbeda. Pokoknya jangan ribet aja gitu. Yang penting kita tuh gimana ya? Jangan dipandangnya sebagai tugas yang beratnya, tapi kayak be curious karena kita, gue mau bikin model DNA loh, ntar gue keren banget, gue punya kayak replika DNA dong di kamar gue kayak gitu, misalkan gitu ya. Atau misalkan gue jadi kalau belajar gue bisa ngebayangin, oh gini, oh berarti helicase itu motongnya di sini, kayak gitu-gitu ya. So, itu sebenarnya project yang mau bisa disampaikan, makanya menurutku penting gitu ya untuk ada pertemuan. Nah, jadi itu dia kira-kira sesimpel itu aja jawabannya, bahwasanya karena si A itu end with 2, butuh 2 konektor untuk hydrogen, makanya dia akan disambut juga dengan yang punya 2 kebutuhan hidrogen gitu ya. Karena apa? Karena DNA itu double helix. Seandainya dia cuma RNA ya udah, kalau sama A aja nggak perlu ada hydrogen bond-nya kayak gitu kira-kira. Oke, sampai di situ kira-kira udah jelas belum, Div? Jelas, Miss. Thank you, Miss. Oke, jelas banget ya. Oke. Nah, sekarang Miss Kiki coba buka pertanyaan-pertanyaan yang ada di ini, yang ada di share aja ah. Yang ada di Google Classroom. Oke. Sebenarnya Miss Kiki tuh ini aja sih ya biasalah ya, pengen lihat gitu kira-kira curiosity-nya itu ada nggak untuk pembahasan DNA ini gitu ya. Oke, pertanyaan mana dulu yang mau dijawab ini? Oke, mungkin dari Meta dulu. Why adenine has to pair with thymine? Because of memang dia match secara formula dan chemical structure-nya. That's why adenine has to pair with thymine. Terus at the end of the story-nya nanti kita tuh butuh penyusun asam amino esensial kan? Seperti yang kita tahu nanti ujung-ujungnya adenin itu akan berubah jadi urasil kayak gitulah pokoknya. Nah, sehingga kembali ke formula chemical formulanya gitu ya. Terus nih, why carbons on the pentose sugar are numbered right after of the oxygen in the clockwise direction. Nah, kalau ini mungkin relate ke bagian tadi ya, yang bagaimana ini kalau misalkan mau coret-coret nggak bisa di sini ya. Yang bagian mana sih tadi? Data dulu, Miski. Mana tadi? Bisa Miss pakai annotate. Oh, jadinya annotate ya? Maksudnya itu kayak mau split ya udah pakai annotate aja. Oke, nah pakai annotate. Jadi misalkan nih tadi kan mungkin yang ditanyain itu adalah ini ya, ini fosfat kan ya, terus ini ada pentose sugar, terus ini ada basa nitrogen base-nya, ini ada hydrogen bond-nya gitu ya, ini hydrogen bond-nya, ini yang lainnya tadi. Nah, nah ini, mungkin kenapa pentose sugar-nya itu start-nya dari sini, gitu ya. Terus kenapa dianya harus clockwise direction? Ini adalah aturan pemberian aturan penghitungan karbon itu. Ini Miss technically kurang paham, tapi katanya ini sebuah aturan yang kalau misalkan fisika kan ada ya aturan yang kayak hukum yang seperti ini yang dia harus searah jarum jam gitu. Nah, sama seperti aturan untuk menentukan nomor karbon. Nomor karbon itu biasanya ditentukan dari yang pertama berikatan, yang berikutnya dia bukan ke arah bawah, tapi dia ke arah clockwise gitu. Jadi kayak 1, 2, 3 terus kayak gitu. Seperti itu. Itu jadi aturan tata nama ikatan kayak gitu ya, Meta kurang lebih. Oke, kita lanjutkan. DNA polymerase. DNA polymerase only can add nucleotides to the free tree end. Oke, mungkin ini maksudnya apakah Nazira mungkin masuk pertanyaannya, apakah DNA polymerase itu bisa nambahin nucleotides dari free tree 3 aksen N gitu ya? Enggak juga. Jadi seperti yang kita tahu tadi arah replikasi itu 5 ke 3 gitu ya.
Nah, kalau misalkan dia tadi ada yang strain di bawahnya, gitu ya, yang 3 ke 5 tadi katanya, itu dia agak sedikit nge-lag. Nah, jadi maksudnya pertanyaan sini, apakah DNA polimerase itu cuma bisa nambahin nukleotidanya dari free 3N? Enggak, gitu ya. Dari 5 juga bisa, kayak gitu. Why are many replication forks required in the replication of a single strand of DNA? Oke. Kenapa? Coba sedikit tanya balik ke kalian. Kenapa replication fork itu menjadi syarat sebuah replikasi DNA? Kenapa coba? Kira-kira. Kenapa nih kalau mau replication itu harus ada dibuka dulu nih. Kenapa ini tuh harus ada? Kenapa? Ya kalau nggak dibuka gitu, kita nggak akan dapat single strand-nya ya. Kalau kita nggak dapat single strand-nya, bisa nggak kita buat DNA kopinya? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dong gitu, seperti itu. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Sehingga replication fork itu menjadi sebuah syarat awal untuk replication proses kayak gitu. Oke. Clear all drawing. Santika, kembalikan dulu. Why is it in DNA replication the direction has to be from 5 axon to 3 axon? Cuma bisa bikin ke satu arah. Oke, itu lagi-lagi kaidah. Itu lagi-lagi kaidah untuk mungkin insting dari protein tertentu gitu ya. Untuk pilih nomor karbon mana bergerak dari mana gitu. Sehingga takdirnya untuk DNA itu bukan takdir ya. Jadi maksudnya mekanismenya kalau untuk DNA itu memang dia akan cepat kalau dia dari 5 karbon nomor 5 nih ke karbon nomor 3 gitu. Nah, kalau misalkan terbalik, dia agak susah, kayak gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaannya nanti akan sambil kita diskusi jawab juga, gitu ya. Mungkin yang Miss Kiki mau lihatkan lagi di sini adalah ilustrasi cepat dari DNA replication-nya. Sebentar, kita pakai your genome. Kita pakai your genome. Bentar, belum share screen. Oke. Nah, jadi ini your genome. Kita lihat di sini. Nah, oke. Ini sambil bercerita. DNA is a Nah, jadi apa yang terjadi di sini adalah kita tahu DNA itu helix shape gitu ya. Terus ketika awal banget sebelum dia mau dibuat replikasi, dia harus di uncoilin dulu, dia harus diluruskan dulu gitu ya. Nah, dan kita tahu di sini ada nitrogenous base ya, nitrogenous base. Jadi gini, kalau nukleotida itu satu kompleks ini nih, satu lengan segini itu nukleotida. Tapi kalau misalkan satu buah ini nih, batang yang berbeda warna ini, dia adalah basa nitrogen gitu ya, kalau bahasa Indonesia, atau nitrogenous base. Oke, ya harus diganti dong. Oke. Nah, di sini kalau dilihat, dia tuh adalah DNA itu adalah strand yang complementary, artinya ya tadi C sama G, A sama T kayak gitu ya. Terus masing-masing strand itu ada 5 aksen ke 3 aksen. Nah, jangan sampai nggak tahu kenapa 5 aksen sampai ke 3 aksen tadi ya. Itu adalah karbon yang dekat dengan fosfat itu adalah nomor 5 dan nomor 3 gitu. Nah, dia bergeraknya ke bawah, ke 5 ke 3 gitu ya. Nah, kenapa dia anti paralel coba? Kenapa yang satu 5 ke 3, yang satu 3 ke 5? Kenapa kira-kira? Kalau dua-duanya sama, ketemunya sama nanti. Iya, kalau dua-duanya sama jalan, nggak kuat ikatannya gitu ya. Nggak kuat, dia nggak saling berpilin. Bayangin kalau misalkan kalian cuma lurusin doang, tali jemuran, nggak kalian pilin dan kalian tarik ke arah yang berbeda, pasti dia nggak akan kuat gitu. Nah, sehingga Allah tuh sedetil itu menciptakan
bagaimana biar gen kita tuh nggak bocor. Dia ciptakan strand DNA yang sangat kuat, ditambahin lagi sama dia nih, pakai hydrogen bond, supaya nggak saling lepas, kayak gitu. Nah, oke. Jadi ada 5 aksen ke 3 aksen, ada 3 aksen, 5 aksen, gitu ya. Oke. Nah, ini enzim apa yang nge-unzip tadi? Helicase. Right, helicase, betul. Jadi ada enzim namanya helicase, dia nge-unzip. Nah, tapi tadi ada lagi, kira-kira ada nggak yang pengen nanya ke Miss Kiki nih? Kira-kira Miss, gimana ya helicase tuh tahu kalau itu tuh start point-nya? Di sini nih case, di sini nih heli, kamu harus ngebuka strand di sini. Gimana ya? Kok helicase itu bisa tahu? Nah, jadi ada enzim tadi itu tuh loh yang namanya, ini kok gini ya? Oke. Ada enzim yang namanya apa tadi? Primase. Nah, primase itu yang nanti dia tuh bisa mengenali gitu. Bahwasanya di sini nih div, di sini nih div, start point untuk kita ngebukanya nanti. Nah, si primase datang ke, dia kasih tuh start point-nya, petunjuk start point. Nah, terus nanti helicase buka. Nah, primase-nya kan ada tuh di situ masih. Nanti baru diteruskan sama DNA polymerase. Oke, kita lihat dulu ya. Helicase buka, menghasilkan replication fork, gitu ya. Habis itu apa yang terjadi dengan replication fork, Miss? Gitu. Oke. Nah, nanti ada nih, ini template kan ya. Nah, primase datang tuh. Di sini nih, start point-nya kita untuk membuat duplikatnya. Nah, primase membawa RNA, gitu ya. Nih, dibawa nih sama dia RNA. Kenapa RNA, Miss? Gitu. Karena RNA itu lebih ringan anggapannya, gitu. Jadi makanya RNA dulu yang jadi inisiatornya, gitu. Nah, disebutnya primer, gitu ya. Jadi starting point-nya. Nah, setelah itu nanti datang lagi nih, enzim apa? DNA polymerase. Nah, fungsi DNA polymerase-nya apa? Kayak mesin fotokopi lah, nambahin terus gitu ya. Dilengkapin nih lagi sama dia nih. Satu, terus dilengkapi sama dia. Ingat ya tadi dari 5 aksen ke 3 aksen. Lancar nih kalau dari 5 aksen ke 3 aksen. Karena sudah takdirnya gitu ya. Tapi ketika dia melawan takdir, maka dia akan sedikit nge-lag gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, namanya leading strand. Jadi kalau Miss Kiki bilang, apa itu leading strand? Leading strand itu adalah strand 5 aksen ke 3 aksen yang akan lancar aja. Tapi dia berbeda kalau dia dari 3 aksen ke 5 aksen gitu. Nah, kalau dari 3 aksen ke 5 aksen, dia akan nge-lag guys. Tek gitu ya. Jadi ibaratkanlah apa ya? Pokoknya itu akan nge-lag gitu loh. Jadi RNA dulu, kalau kasusnya 3 aksen ke 5 aksen ya, dia akan kayak nambahin RNA dulu, tapi DNA polymerase cuma bisa dikit, setek. Nanti ditambahin lagi RNA lagi, tambahin lagi DNA lagi gitu ya. Nah, sehingga ini tuh adalah RNA ya. Ini adalah RNA. Nah, fragmen sedikit yang ada yang DNA dibentuk oleh DNA polimerase ini, itu adalah Okazaki fragmen. Kenapa dibilang Okazaki fragmen? Karena Okazaki lah yang pertama kali menemukan fragmen ini lewat fraksi dari sinar tangkapan DNA lah, pokoknya gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada nih primase. Jadi primase itu akan nambahin terus. Jadi dia karena ngelawan arah, akibatnya dia jadi pendek-pendek gitu. Jadi pendek-pendek nih, sampai ketemu RNA primase lagi. Terus primase-nya nambahin lagi. Nah, jadi dia nge-lag. Kalau yang tadi kan cuma sekali doang tuh primase-nya, nah muncul kan?
Terus langsung langsam tuh langsung mati. Nah, ada namanya enzim eksonuklease yang mungkin tadi nggak disebut ya pasti ameba sister ya. Apa nih fungsi dari eksonuklease nih? Eksonuklease ini nyabutin RNA primase yang ada gitu. Kenapa harus dicabut, Miss? Ya nggak bisa dong. Kok ada DNA sama RNA itu nggak bisa. Jadi harus dicabut dulu. Dicabut dulu nih. Jadi jadi eksonuklease itu dia mencabut RNA primase, baru nanti enzim DNA polimerase yang kedua dia akan menambahkan lagi strandnya, digantiin. Nah, terus kalau kalian lihat di sini tadi ya, nah kalau kalian lihat di bagian ini kelihatan nggak kursor Miss? Nah di bagian ini kan seperti ada yang putus ya, seperti ada yang putus kan? Ya memang itu karena ada bekas istilahnya kayak bekas putus, bekas retak kan pasti ada celahnya gitu ya kan ya. Nah disinilah fungsinya dari si ligase. Dia datang buat ngelem lagi fragmen-fragmen yang bolong. Tuh, dilem-lem sama dia, sehingga jadilah tren yang sempurna. Nah, baru dipilin lagi langsung sama proteinnya. Sama ya, Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan sistem DNA kita ya. Tanpa kita perintah, tanpa kita pilihin. Bayangin kalau kita harus milihin DNA kita satu persatu ya Allah, kayak PR banget, kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya. Tapi Allah sudah buat ini menjadi sebuah sistem yang terjadi secara fitrah. Jadi kayak kalau nggak bisa bersyukur selain tetap bernapas, tetap ya say alhamdulillah lah gitu ya, karena kita bisa tumbuh normal, DNA kita juga sampai ke tingkat DNA kita masih aman. Nah, yang bahaya itu kalau udah stres sampai tingkat DNA itu udah nggak baik tuh. Jadi di manajemen gitu ya, terus bersyukur karena Allah ciptakan sistem yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang terakhir adalah ini akhirnya ada yang namanya semi konservatif. Ada nggak yang mau coba jelasin sama Kiki apa sih model dari semi konservatif itu? Yuk, siapa nih mau menjelaskan? Apa sih semi konservatif itu? Kalau according to the theory? Aku mau coba. Boleh ya, silakan ya. Jadi semi konservatif itu maksudnya itu kalau kita selesai replicating DNA, itu kita akan mendapatkan DNA yang satu strandnya itu baru dan yang satunya lagi itu dari parent cell-nya gitu, Miss, yang lama. Jadi Ya, kebikin yang baru. Ya, betul banget. Ya, jadi kalau misalkan Miss boleh, ayo sekarang kalau dikata-katain. Ya, kalau dikata-katain kira-kira apa ya misalkan nih? Ya kan? Nih. Ini strand awalnya, strand parents-nya nih. Ini semi konservatif ya. Coba semi konservatif itu kira-kira apa? Jadi ini kan kalau nanti dipecah dua, dia masing-masing akan punya satu strand. 2 strand kan berarti kan ya. Nah, masing-masing strand ini nantinya akan dilengkapi oleh strand pelengkapnya. Ya kan? Nah, sehingga apa? Sel ini parents ya. Ini anakan, filial atau anakan, anak. Nah, konsep dari semi konservatif itu bahwasanya adalah parent cell itu ya, benar tadi kata Alia, dia masing-masing akan membagi diri untuk menjadi DNA copy-nya, dan dia akan dilengkapi oleh template-nya akan dilengkapi oleh DNA strand yang baru, sehingga untuk sel anakan itu atau DNA anakan itu dia akan memiliki setengah bagian dari kromosom orang tuanya, seperti itu ya. Nah, misalkan lagi nih, kita apa? Oh, kita ilustrasikan aja pakai siapa? Pakai Alia deh misalkan. Ini ada Alia nih. Ada Alia.
Bentar. Ini ada Lia, ya kan? Ini ada ayahnya. Ini ada ibunya. Mungkin misalkan nanti suatu hari nih, Eja ketemu di jalan atau di mall gitu ya, sama Alia. Si Eja bilang, Dip, ih, Alia mirip banget ya mamanya kayak gitu, misalkan kayak gitu kan ya. Nah, itu kenapa gitu? Ya ini yang terjadi pada sel orang tua kita ya. Misalkan ayah kita itu mengandung strand yang warna biru gitu ya, dan ibu kita itu memberikan punya strand warna merah gitu. Nah, ayah mendonorkan satu strand, ibu mendonorkan satu strand, sehingga ayah memiliki sebagian sifat dari ayahnya dan sifat lainnya adalah sifat dari ibunya. Itu. Nah, mungkin ini semi konservatif itu begini ya, teorinya ya. Tapi ada lagi teori yang lain, tapi yang diterima itu adalah semi konservatif model, seperti itu. Kira. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Oke, untuk leading strand dan lagging strand sudah paham? Sudah ya? Jadi leading strand itu arahnya 5 ke 3, kayak gitu. 5 ke 3. Jadi dia lancar. Nah, kalau misalkan dia berlawanan arah, primase-nya jadi harus memberi tanda-tanda terus. Namun, naluri dari DNA polimerase itu dia tetap 5 ke 3. Tetap gitu loh. Jadi si zippernya buka dari sini, dari sebelah sini, dia ngasih RNA polimerase, tapi DNA polimerase tetap datang dari 5, tetap ke 3, 5 ke 3, 5 ke 3 gitu lah ya. Gitu. Sehingga dia itulah kenapa dianya terlambat gitu. Oke, apalagi yang mau kita ini. Ini sampai jam berapa ya? 11.30, Miss. Alright, thank you. Thank you. Mau nanya dah, Miss. Hah? Mau nanya. Iya, boleh. Itu Miss tahu yang namanya Dolly nggak, Miss? Yang domba itu. Domba Dolly, ya. Iya, itu kan klonnya kan, Miss? Bukannya klon, bukan klon sih, tapi nggak ada orang tuanya kan, baru itu berarti konservatif nggak sih, Miss? Iya, itu konservatif. Nah, tapi kembali lagi kalau berkaitan dengan bioteknologi, mungkin domba Dolly itu bisa diterima gitu ya, kan kayak. Tapi dia bukan semi konservatif ya. Kalau domba Dolly, benar Santika. Karena kenapa coba? Kenapa domba Dolly itu bukan semi konservatif kan? Boleh nih dijelasin sama teman-teman. Soalnya cloning. Jadi dia nggak ada satu parentnya ada, cuma dari satu orang doang, satu domba doang, bukan 2. Habis itu Iya. hasil eksperimen saintis nggak sih, Miss? Kasian. Iya, benar banget. Iya, jadi kenapa dia konservatif? Karena dia pakai DNA sendiri gitu ya, sehingga dia nggak punya kombinasi atau variasi dari sifat dari parents-nya kayak gitu. Dan pernah nggak tahu ini? Kalau kita di cloning, umur kita itu akan sampai seumur kita pada saat di cloning. Nggak maksudnya? Manusia bisa nggak di cloning kira-kira? Bisa gitu. Jadi ada pernah ya kan, si domba Dolly ini for your information aja. Kalau domba Dolly-nya itu di cloning selnya pada saat dia umur 5 tahun, maka si domba Dolly ini tahan hidupnya akan cuma sampai umur 5 tahun aja. Jadi misalkan Devi mau nge-cloning diri Devi. Sekarang umur Devi berapa? 16, Miss. Oke, 16. Nah, mungkin nanti selnya Devi di cloning, ada nih Devi baru nih, ada nih. Tapi Devi bisa hidup sampai entah berapa puluh tahun, cloningannya Devi itu nggak akan bisa hidup selama Devi, dia cuma bisa hidup selama usia selnya yang di cloning sama Devi. Jadi selama 16 tahun aja sejumlah sel yang di cloningnya. Jadi sejumlah umur sel yang di cloning. Kayak gitu tuh kalau prinsip pengkloningan orang. Prinsip pengkloningan. Itulah kenapa setelah dikaji-kaji ulang,
Santika, terima kasih ya insight-nya. Jadi menurut etika kedokterannya, cloning itu tidak disarankan seperti itu ya, karena human rights-nya di mana gitu kalau misalkan seperti itu. Jadi waktu itu sempat ada seorang atlet yang ketika dia tahu ada cloning, dia pengen mengcloning dirinya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa punya anak, tapi saya mau punya diri saya yang lain seperti itu. Ada atlet itu pada zaman itu. Terus kayak dilarang akhirnya. Nah, akhirnya si cloning ini masuk dalam etika ilmiah, etika kedokteran lah seperti itu. Jadi nggak boleh ada itu. Tapi kayak beberapa praktik yang maksudnya berkaitan dengan DNA ya, misalkan kayak bank dari sperm. Jadi bank sperm itu masih di beberapa negara dihalalkan, bukan dihalalkan, diperbolehkan gitu. Namun untuk di Indonesia itu agak sedikit bersinggungan dengan beberapa etika di negara kita ya, prinsip-prinsip itu, jadi tidak diperbolehkan. Kalau di luar kan ada ya, misalkan artis A, cewek, dia nggak mau nikah, tapi dia mau punya anak, misalkan dia mau punya anak brilian. Akhirnya dia pergi ke bank sperm, dan dia ngambil bank sperm, misalkan siapa tuh, ilmuwan, saintis, profesor yang pintar banget, terus ya kayak inseminasi, jadi ditanam spermanya di dalam ovarium si perempuan ini, maka nanti akan dapatlah anak itu kan ya. Tapi kan secara kalau di Indonesia kan itu tidak ada pernikahan ya, tidak ada yang jelas nasabnya, sehingga itu tidak diperbolehkan karena major negara kita dan negara muslim seperti itu. Nah, itu ada beberapa teknologi juga yang diterima berkaitan dengan DNA combination, tapi tidak fit di negara tertentu. Gitu. Oke, tadi Miss mau ngapain ya? Santika udah menjawab ya? San. Iya, Miss. Oke. Nggak usah restore ini. Nah, Miss Kiki mau sedikit mungkin balik ke buku ya, karena kita tadi agak melenceng mana-mana ini. Kita agak menguatkan sedikit konsepnya dari lihat buku. Mana ya? Ini apa nih? Sinopsis ya. Oh, kita udah 6 chapter nih, sedikit lagi terus selesai kita Kornas ya, lulus deh. Ya. Jangan lupa itu ya, absen. Ya, pokoknya Miss Kiki tuh nggak bisa ngabsenin nih, karena nggak bisa ngabsenin kalau di e-learning cuma bisa kalian yang ngakses, jadi ya kalian harus absen. Soalnya pernah waktu pas akhir perkuliahan, akhir pembelajaran itu kan suruh rekap ya. Nah, karena kalian nggak ada, mungkin lupa absen. Miss tahu kalian hadir, tapi kalian lupa absen, akhirnya ya nggak bisa gitu. Kalian harus make proofment kayak bukti kehadiran kalian kayak gitu kan, ribet ya. Jadi absen aja lah ya. Gitu. Mana ya? Lama-lama. Tadinya Miss tuh mau minta ini untuk dipresentasikan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita udah belajar nitrogenous base, udah tahu nitrogenous base itu apa gitu ya. DNA itu apa. Jadi konsep dari complementary base pairing itu tahu ya apa? Complementary base itu tahu ya apa? Ya konsepnya balik-balik ke C dan G, A dan T gitu ya. Nah, next kita akan belajar tentang protein synthesis. Nah, tapi tadi mungkin Miss agak sedikit menjelaskan bahwasanya kalian punya project untuk bikin model dari DNA, model DNA. Nah, project itu waktunya adalah 1 bulan. Sebentar nggak 1 bulan? Cukup lah ya, sebulan buat yang ambis pengen buat model bagus-bagus, mana tahu nanti mau jadi properti syuting di studionya, mungkin ada yang mau jadi YouTuber, boleh. Atau misalkan mau kayak buat di kamar gue keren nih Miss, misalkan. Ya oke, silakan. Nah, buat model kayak gini. Ya. Nah, ini kalau nanti Miss tulis apa ketentuannya. Jadi yang harus ada di dalam DNA model itu adalah ini, ada postcard-nya jelas gambarnya, ada sugar pentose-nya, adeninnya, ikatan hidrogennya juga jelas, mana yang 2, mana yang 3,
adenin yang mana, timin yang mana, cytosine yang mana, guanin yang mana, itu juga harus jelas. Bentuknya nanti kayak gini. Bisa berdiri, harus bisa berdiri ya. Harus bisa berdiri. Nah, terus nanti kalian paling kumpulinnya dalam bentuk video aja, video presentasi kayak ini karya saya gitu. Ya, saya akan mempresentasikan model dari DNA. Jadi DNA itu adalah apa? Terdiri dari nukleotida. Nukleotidanya tuh yang ini. Dia punya nitrogenous base ini, ikatan indolegen gini, kayak gitu aja. Dan manfaat DNA itu apa untuk kehidupan kita? Gitu. DNA itu menyimpan informasi genetik yang akan bermanfaat untuk apa, misalkan gitu. Itu aja. Saja. Simple. Oke. RNA nanti next akan dijelasin sedikit aja. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang, nah ini tadi ya, ini modelnya. Tadinya Miss mau suruh bikin tugas ini, cuma kayak Miss merasa kayak nggak bisa gitu dilakukan secara yang tugas-tugas terus-menerus, harus ada penjelasan juga, dan konfirmasi dan observasi. Oke, nah ini semi konservatif ya. Ya benar tadi, selain semi konservatif ada juga yang namanya konservatif. Jangan sampai nggak tahu ya. Kalau semi itu berarti setengahnya lah, hampir lah gitu ya. Semi permanen berarti nggak permanen amat gitu. Semi konservatif berarti nggak identik sekali gitu ya. Makanya kita nggak identik sekali. Nah, sempat tuh teori ini diterima, tapi terus ditolak karena yang betul itu seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, first generation, second generation, apa maksudnya? Ya ini parent cell. Kalau misalkan anggap aja, ntar ya gimana ya mengilustrasikan yang sedikit, kadang-kadang sulit mengilustrasikan. Ini parents kalian. Ini kalian anak F1 ya, filial generasi pertama. Kombinasi gen kalian akan terdiri dari 50% ayah dan 50% ibu, ya enggak ya? Nah, kalau misalkan nanti kalian bersilang lagi atau kalian menikah gitu, maka anak kalian akan menghasilkan ini. Jadi dia cuma membawa sekitar 25% aja sifat dari yang parents asalnya tadi, seperti itu. Oh iya, untuk penulisan jantan dan betina tuh harus tahu ya, kalau jantan tuh seperti ini, panahnya ke atas, bulat panah ke atas. Kalau betina itu biasanya seperti ini. Jadi kalau Miss bilang parent, ayah punya kromosom A besar disilamkan dengan ibu dengan kromosom A kecil, kalian udah harus bisa tulisnya seperti ini ya, bukan lagi kayak gini, parent, ibu, misalkan A besar, bukan tulis ibu, tapi udah kayak ya pakai simbolnya. Mungkin semuanya udah pada tahu ya. Oke, itu aja. Sampai sini ada mau nanya? Nah, jadi ini sedikit, oh iya, apa? Maaf. Yang buat apa sih namanya tadi DNA itu, kalau misalkan nih Miss, kita udah nyoba berkali-kali terus gak tegak-tegak, itu gimana? Dikondisikan aja. Kan bisa pakai itu lidi. Ada sapu kan ya? Di rumah ada sapu nggak? Pinjam dulu mah sapunya mah, gagangnya mau bikin berdiriin DNA. Jadi saya nggak bisa berdiri, bilang gitu. Bentar aja mah buat bikin tugas Miss Kiki, misalkan gitu. Gitu ya. Kalau Miss kemarin itu pakai ranting mat, cari aja kayak kalau ada ranting kayak gitu, atau misalkan ada apa aja deh. Pokoknya nah ini ya, ini scientific approach nih. Jadi kalian harus kayak pakai apa aja, bikin kayak apa yang bisa bikin dia berdiri cantik bagus gitu ya. Nanti Miss Kiki kasih contoh videonya ya. Berarti untuk DNA itu proyeknya akan selesai di sekitar September, di tanggal 14 September. DNA project. Oke. Nah, Miss Kiki sedikit aja nih menjelaskan ini, bahwasannya yang model semi konservatif itu sudah dibikin proofman-nya sama Michelson and Stahl. Mungkin nanti kalian akan dapat ini di unit test, ada soalan seperti ini. Jadi Michelson and Stahl itu dia memberikan model dari
semi konservatif itu dia mengujinya pakai DNA dari bakteri Escherichia coli. Kenapa Miss pakai DNA dari Escherichia coli? Ya karena dia ngambil, kalau DNA kita kan banyak sekali. Nah kalau Escherichia coli itu relatif bisa dipetakan simple gitu ya, sehingga dia pakai Escherichia coli. Terus ini percobaannya, jadi DNA-nya diekstraksi. Setelah 2 generasi, ternyata kopian DNA yang asal ini tetap ada di si tabung reaksinya ini gitu loh. Intinya sih itu. Dan dia mau melihat, bahwasanya ada nih semi konservatif model ini proof nih, bahwasanya setelah 2 generasi 50% DNA itu tuh adalah DNA campuran dari DNA yang asalnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, terus kalau misalkan dia 2 generasi kan, kalau misalkan 1 generasi 100% nih, kalau 2 generasi 50%, kalau generasi 3 25%. Kalau generasi kedua 25%. Nah, dia nih bilang, predict the experimental result you would expect to see if the Meselson and Stout experiment continue for 3 generation. Kalau untuk 3 generation, berarti proporsi masing-masing strain-nya ada berapa persen? Kira-kira donor masing-masing strain-nya ada berapa persen tersisa di situ? Ada berapa persen? Ya setengah dibagi lagi gitu ya jumlah proporsi dan next. Oke, next kita akan belajar tentang protein sintesis. Nah, di curious selalu protein sintesis ini intinya adalah nanti mengkode ya, mengkode. Nah, nanti disinilah akan ada kejadian A itu digantikan dengan urasil, atau adenin itu jadinya berpasangan dengan urasil, bukan berpasangan dengan silin lagi, karena ketika dia pembentukan protein, si strain ini udah nggak akan lagi jadi DNA, tapi dia akan berubah jadi RNA, so dia harus ada pemindahan formasi dan pemindahan juga beberapa jenis basa nitrogen. Karena apa? Karena gitu ya. Karena untuk nanti bisa dikode itu dia harus terdiri dari 3 macam kode. Ini namanya triplet kode atau triplet codon. Nah, nanti kita akan belajar kan DNA itu panjang. Nah, Miss Ki pernah bilang kan kalau misalkan DNA untuk karakter warna mata itu adanya di lokus ke-24 misalkan di gen nomor 10 diawali oleh kode ATC. Nah, itu kan spesifik ya. Nah, nanti itu ternyata Allah itu ya sedetail itu ya. Jadi Allah itu detail loh. Makanya kalau berdoa sama Allah yang detail ya. Jangan pernah kayak too general gitu doanya, kayak mainstream. Harus detail doanya. Allah aja menciptakan kita tuh sampai detail sedetail ini. Ada stop codon, ada start codon. Nah, startnya itu selalu dimulai dari apa coba? Ada kodenya, ada start codon, ada nanti stop codon. Start itu artinya apa? Di sini nih gennya start. Terus nih GAA, GAT, GAC gitu segala macam itu. Mungkin kalau yang suka biologi, yang lebih jauh udah belajar biologi udah pernah lihat deretan kode ya. Nah, terus nanti ada nih stop codon. Nah, misalkan ini nih, CCA, AGG, GGT, ACA. Dibacanya per 3 ya. 3. Kenapa 3 nih? Ya karena untuk mengkodekan satu macam protein esensial yang ada 20 macam itu yang kita tahu di dunia itu ada 20 macam protein esensial yang mengkode seluruh genetik di tubuh manusia. Itu bisanya diciptakan dari 3 macam basa nitrogen atau asam amino gitu ya. Contohnya nih, kalau triple A dia akan menghasilkan asam amino esensial yang namanya penil. Kalau TAA ileusin, kalau GAA leusin, kalau GGA prolin, kan kita sering tuh ya kayak minum susu ini untuk meningkatkan prolin, serin, arginin, sitosin, gitu ya, triptofan, gitu lah pokoknya.
Nah, itu ini nih, leusin, isoleusin, histidin, glisin. Glisin bermanfaat untuk pertumbuhan, gini-gini kan sering gitu ya, iklan-iklan susu ya. Nah, itu asal-usulnya dari sini gitu. Lamainis, baru lihat lagi. Nah, itu protein sintesis itu intinya adalah bagaimana DNA ini pada akhirnya akan keluar dari nukleus. Ingat tadi di mana DNA replication terjadi? S-phase. S-phase itu when-nya. Interface. Where? Oh. In nucleus, right? Nucleus. Thanks, Vanessa. Ya, oke. In nucleus, right. Terus apa itu DNA replication? Making a copy of DNA. Jadi dari pembelajaran ini kalian harusnya udah bisa jawab 5 pertanyaan. What? Where? When? Why? And who? Kalau who itu enzyme. Sebutin enzimnya coba. Udah ada yang lengket-lengket belum nih enzimnya? 4 deh, yang 4 tadi yang paling penting. Coba satu sebutin. Gusti, sebutin satu, Gus. DNA polymerase. Oke, right. Terus lanjut, Raisya. Helicase. Oke, 2, 3, Olive. Olive? Olive di situ nggak? Oke, lanjut. Vanessa, 3. DNA polymerase, helicase, ligase. Oke. Next, last but not least, Depi. Bisaan Depi. Murupi. Udah berlima. Ayo udah jawab. Primase. Primase, benar. Terus tadi yang nyabutin RNA primase-nya masih ingat nggak siapa? Ada yang mau jawab nggak? Exonuklease. Exonuklease. Gitu ya. So, apapun yang end with ase, itu berarti dia adalah enzyme. Oke, sejauh ini aman ya? Semi konservatif juga udah dapat. Jadi itu yang Miss inginkan itu kalian tuh setelah di akhir nanti kalian rangkum. Oke, sekarang Miss minta deh rangkum apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Nadia, boleh dong, Nat? Nadia rangkum apa aja tadi kita udah belajar tentang apa aja, terus ada apa aja. Tadi udah belajar tentang DNA replication. Itu one-nya kan di nukleus, one-nya di interface. Terus who-nya kan ada DNA polymers, helicase, primase, ligase, exonuklease. DNA replication itu pertamanya di unwinding sama helicase, unzipping ya. Terus habis itu helicase-nya tahu karena dikasih tahu sama primase sebagai initializer. Terus habis itu di DNA polymers kayak gituin ya. Terus ada lagging strand, ada leading strand. Kalau leading strand itu 5/3, lagging strand 3/5. Simak ya intinya ya. Oke, Nat, lanjut Nat. Lagging strand-nya itu kan ada lag-nya, jadi di lem sama ligase. Ya. Tadi ada fragmen apa namanya, Nat? Oh iya, Okazaki fragment. Betul. Itu adalah fragmen DNA yang terpotong-potong di leading atau di lagging? Lagging strand. Oke. Yang terakhir tadi apa? Kita belajar tentang apa? Yang setengah-setengah tadi loh. Iya, semi konservatif. Oke. Thank you, Nadia. Oke, so I collect di sini ada 8 student yang get stars today for meeting today. Ini sudah catat namanya di sini. Okay, so thank you guys for your attention. Thank you for your question. Thank you for your curiosity, for your responsibility. Fazil kayaknya nggak stabil ya.
Zil, semangat Zil. Okay, so I think that's all for today. No question ya? Kita akan ketemu di next meeting, di next Monday, berarti disyaratkan untuk kalian baca ya tentang protein sintesis, jadi nggak akan nge-lag juga gitu. Nanti enak kayak gini diskusinya ya. Oke, nanti untuk penjelasan tentang proyek berikutnya yang untuk bikin DNA model akan sedikit jelaskan di grup. Oke, saat ini that's all for today. Selamat melanjutkan hari Jumat yang penuh berkah, insya Allah. Semoga kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk kalian di masa depan juga. Semoga berkah ilmunya. So, let's end up with hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. So, this is all for today. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Miss. Bye. Ini gua N ya. Dadah.